Kombes Pol Donald Parlawungan Simanjuntak dipecat usai geger kasus pemerasan oknum polisi terhadap warga negara Malaysia di acara Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam menjelaskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan hasil sidang pelanggaran kode etik dan profesi Polri. Itu ditelusurin dari segi perencanaan, artinya memang bagaimana itu bisa terselenggara, termasuk juga siapa yang menggerakkan atau yang memerintah, siapa yang diperintah, itu satu. Yang kedua, dari segi pelaksanaan, ya, hari pertama tanggal 13 siapa, 14 siapa, 15 siapa melakukan apa, termasuk juga akhir pertanggungjawaban. Termasuk kalau di akhir ini pasca ini ya soal dana itu ditelusurin. Dananya berapa, siapa yang terima, siapa yang menguasai, dititipkan kemana dan sebagainya. Apakah ini potensi terhadap pidana? Saya meyakini ini ada unsur pidananya. Diketahui sebelumnya sebanyak 45 warga Malaysia diduga menjadi korban pemerasan saat menonton DWP 2024. Sedangkan dari hasil pemeriksaan, barang bukti kasus dugaan pemerasan mencapai 2,5 miliar rupiah. Lantas, apa saja temuan hasil sidang etik Divisi Propam Polri? Apakah mungkin pelaku mendapat hukuman penjara melalui peradilan sipil? Kemana saja uang hasil pemerasan mengalir? Akankah kasus ini juga menyeret institusi di luar kepolisian? Ya, belasan oknum polisi yang melakukan pemerasan terhadap wisatawan asal Malaysia di Jakarta Warehouse Project ini sudah memasuki sidang etik. Bahkan 2 oknum polisi dan bahkan 3 orang sudah dipecat ataupun diberhentikan tidak dengan hormat. Lantas bagaimana dengan hukumnya sendiri? Apakah akan berhenti di situ atau akan ke ranah pidana? Malam hari ini kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono, yang merupakan Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam, Pak Arief. Terima kasih, Mbak. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak Arief. Kemudian Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto, yang merupakan dari Penasehat Kapolri. Selamat malam. Kemudian juga sudah hadir bersama kami Mas Heri Firmansyah, pengamat hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat malam Mas Heri. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Safira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami juga bergabung melalui Zoom, ada Bambang Rukminto, merupakan pengamat kepolisian. Selamat malam Mas Bambang. Malam Sira, malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga mengucapkan apresiasi ya luar biasa kepada pihak kepolisian yang sudah bergerak cepat dan juga sudah melakukan tindakan tegas terhadap para oknum yang melakukan pemerasan terhadap wisatawan Malaysia. Saya ingin ke Pak Arief terlebih dahulu. Pak Arief, dari sidang etik yang sudah dilakukan, ini kan juga melibatkan banyak sekali ya, tapi baru 3 orang ya Pak Arief ya. Ada prosesnya yang harus dilewati terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Pertama-tama kami berterima kasih diundang di TV One ini dan sekaligus mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Selamat tahun baru. Jadi memang seperti yang kita sama-sama tahu, proses cukup panjang. Pelibatan oknum ini cukup banyak. Iya. Cukup banyak dan memang Propam Mabes Polri itu bekerja keras, bukti sebagai komitmen ketegasan Bapak Kapolri, terutama di penghujung tahun kemarin dan di awal tahun 2025. Ini kita yang sudah divonis memang 3 orang, Mbak Sira. Ya. Kita lihat sidang, ya, 3 orang ini yang pertama itu di sidang memakan waktu 1 tahun, tanggal 31 Desember sidangnya jam 11, divonisnya tanggal 1 jam 03.45. Itu 2 orang yang divonis PTDH. Sebenarnya ada 3 sih vonisnya. Yang pertama pelanggaran etik, yaitu perbuatan tercela, administratif, yaitu Patsus, dan PTDH. Itu yang 2 orang. Yang barusan tadi 1 Kasubdit divonis sama perbuatan tercela dan administratif Patsus dan PTDH. Dan malam ini juga kita lanjutkan sidang 2 orang lagi.
dan seterusnya sampai nanti tuntas. Sampai tuntas ya. Siap. Ada 34 juga yang sudah dimutasi, artinya itu mereka juga melewati sidang etik atau akan seperti apa untuk proses hukumnya? Ya, tadi seperti kami sampaikan, ini dibagi dalam beberapa klaster. Klaster yang cukup berat ini yang sekarang ini. Jadi yang sekarang kita lihat sudah ada 3 orang yang di PTDH, 1 Bapak Direktur aduh luar biasa, Direktur Reserse Narkoba. Kemudian hari ini 1 Kasubdit dan kemarin juga 1 Kanit. Kanit. Nah sekarang 2 orang sedang di sidang ini juga berproses. Jadi berkembang nama 18 orang awalnya, sekarang 34 yang dimutasi. Kita nanti bisa melihat yang jelas sekarang kita fokus etik. Ini dulu yang paling penting sebagai starting point untuk langkah selanjutnya. Demikian. Baik, kalau Pak Arianto melihatnya ini sudah sesuai atau ada juga yang harus lebih ditekankan begitu, baik dari yang dimutasi itu juga seharusnya melalui etik juga atau seperti apa Pak Arianto? Yang jelas ini sesuai dengan harapan saya. Dari dulu kan saya katakan ya, ini sangat memalukan polisi. Iya. Maka polisi ini kesempatan bagus sekarang untuk menunjukkan pada dunia ya bahwa polisi akan bersih-bersih. Harus melakukan tindakan tegas kepada orang yang memang sudah tidak bisa ditolerir untuk menjadi anggota polisi dan di PTDH. Dan kita apresiasi waktu itu ya, saya waktu sarankan besok langsung di PTDH copot di depan umum saya bilang gitu ya. Nah, sekarang rupanya ditindaklanjuti. Propam kerja lembur 1 tahun ya tadi ya, tahun lalu 1 tahun. Dan kemudian diputus yang paling top itu dengan PTDH. Itu merupakan jawaban ya kepada dunia ya bahwa kita betul-betul akan membersihkan. Dan juga jawaban kepada rakyat polisi semua. Ini loh contoh bahwa orang yang sudah tidak pantas ini akan dicopot dan akan tidak dipakai di polisi lagi. Mudah-mudahan anggota yang di lapangan yang masih suka melanggar-langgar itu stop gitu. Ini jadi gitu. Kalau ada pun tadi ada berapa yang dipindahkan dan sebagainya itu gini. Terjadi suatu kecurigaan ya kemana ada orang terlibat. Itu kalau untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain itu itu kewenangan Kapolda. Itu hanya mutasi biasa, belum termasuk dalam etiknya itu. Supaya memudahkan untuk pemeriksaan dan sebagainya. Dan dia kan ditempatkan di Yanma itu kan ditempatkan khusus sehingga dia diawasi terus gitu ya. Sementara sehingga nanti untuk kode etiknya itu bisa berjalan. Kan ini banyak sekali kan itu kan. Iya. Dan meskipun udah kayak gitu jelas tapi polisi masih menghargai prosedur yang diatur supaya tidak melanggar HAM. Itu kayak gitu. Jadi sekarang menurut saya ini sudah bagus sekali ya. Kerja cepat dan saya kira ini proses yang tercepat selama karir polisi ada. Baik. Saya 50 tahun di polisi ya. Iya, jadi nggak ada yang secepat kayak gini ini. Ya, jadi terima kasih. Jadi orang Malaysia biar bacalah, jangan ngecap kita polisi kayak gini. Polisi Malaysia juga nggak baik-baik juga kan sama juga dengan kita. Jadi mudah-mudahan mereka merasa lega gitu ya, jangan terus mencemooh kita terus. Dan polisi yang lain juga bisa melihat itu bahwa yang tidak baik ternyata juga disanksi dan yang berprestasi mungkin nanti dikasih kesempatan. Jangan merasa wah ini mereka kok dikasih kesempatan terus kita yang ini karena nggak pinter gitu. Baik, sebelum saya ke Mas Heri, saya ke Mas Bambang. Mas Bambang kalau melihatnya ini kan juga melibatkan ya dari atasannya. Nah harusnya kan pengawasan itu kan bergerak dari atasan ke bawahan. Tapi ini justru adanya terstruktur gitu. Atasan yang justru juga mengerahkan bawahannya kemudian terorganisir dengan dilakukan pemerasan ini. Kalau Mas Bambang melihatnya apa yang harus disoroti? Walaupun kita mengapresiasi ya karena bergerak cepatnya ini ada tindakan tegas. Ya, memang kita mengapresiasi yang dilakukan oleh di Propam ini ya. Ini benar-benar gerak cepat dalam sehari bisa melakukan PTDH 2 orang dan kemudian akan berlanjut terus. Tetapi itu saja tidak cukup tentunya seperti itu karena kalau tidak ada tindak lanjut proses pidana ya ini akhirnya jadi omong-omong saja gitu. Mengapa kalau kita kelas balik mengapa ini bisa terjadi? Tentu karena lagi-lagi terkait dengan kontrol dan pengawasan yang masih kurang gitu. Kapolri sudah menerbitkan peraturan Kapolri 7 tahun 2022 tentang pengawasan melekat. Faktanya kalau ini dilaksanakan oleh internal sendiri
yang seharusnya melakukan kontrol dan pengawasan ini malah menjadi penggerak, menjadi koordinator dalam upaya pelanggaran hukum. Dalam konteks ini adalah Dir Narkoba yang seharusnya melakukan kontrol dan pengawasan pada level di bawahnya seperti itu. Di level atas ini artinya kewenangan yang diberikan kepada satuan terkait ini sangat besar sekali gitu. Tanpa ada kontrol yang kuat dari lembaga satuan yang lain, ini bisa terjadi pelanggaran, potensi pelanggaran yang besar seperti itu. Makanya kalau kemudian kasus ini terjadi dengan melibatkan banyak oknum, kalau saya menyebut oknum ini seringkali kan menjadi alasan yang klise, karena seringkali kepolisian menyebut bahwa pelanggaran itu selalu dilakukan oknum. Tapi kalau melihat kasus ini kan oknumnya banyak, berjamaah atau gerombolan gitu. Karena ini benar-benar sudah mempermalukan dan menampar wajah Polri. Makanya lagi-lagi kontrol dan pengawasan itu harus semakin ditingkatkan. Peran Kompolnas saat ini tentu harus lebih diperkuat dengan lebih masuk bisa melakukan mengawasi lebih dalam ya. Karena kasus di DWP ini saya melihat hanya puncak-puncak gunung es gitu. Karena kasus-kasus seperti ini banyak, hanya karena yang saat ini yang speak up adalah warga negara asing sehingga mendapatkan perhatian. Tetapi kalau kasus ini korbannya adalah warga negara kita, nyaris tidak berani speak up karena berurusan dengan kepolisian ini tentu akan memakan biaya yang panjang dan risiko bagi mereka seperti itu. Makanya harus ada saluran-saluran yang lebih kuat ya, terutama lembaga kepolisian nasional dalam hal ini Kompolnas ya, untuk melakukan kontrol dan pengawasan yang lebih kuat seperti itu, Vira. Baik, Mas Heri, kalau misalnya ini kan sudah dilakukan sidang etik ya, tapi paling tidak apakah ini akan berhenti di sini atau akan ke ranah pidana? Karena disoroti juga nih di Malaysia ya, karena menyeret begitu ya korbannya warga Malaysia. Tapi dijawabnya nanti ya, kita ulas nanti ya, usai jeda ya, kami segera kembali.